dengan keluarga. Berapa banyak di tempat ini yang ketika saudara datang di tempat ini, saudara bukan hanya sekedar datang, tapi saudara tahu, saudara berjumpa dengan keluarga. Lihat kiri kanan sekali lagi, katakan, engkau saudaraku, engkau keluargaku. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Favor for Enlargement. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya memasuki 2025 ini? Setiap kita butuh yang namanya favor dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara satu ayat rema yang saya berdoa ini akan menjadi ayat yang membawa saudara untuk menyelesaikan 2025 dengan baik. Kita buka terlebih dulu dari Yesaya pasalnya yang ke-61 yuk. Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya nggak tahu apakah jemaat di Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pastor Mitra dan Pastor Joe. Selamat datang di LA. Ya, saya juga kebetulan dari BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Welcome untuk datang di LA. Ya. Nah, saya tuh dengan lihat kita tuh waktu itu kebetulan di TikTok. Makanya mirip dengan istrinya Aswin, si Monica. Teman baik saya. Nah, saya tuh sejak kapan kita mulai masuk mulai di TikTok, atau di media massa gitu? Aduh, I cannot really remember like since when ya, tapi maybe like about belum lama sih actually, to be honest, sebelum pandemi maybe ya. Sebelum pandemi ya? Yeah, it's before the pandemic, but at that time we are not very serious about it. Oh. Pola pikirnya actually sederhana ya. Yeah. Kalau di dalam gereja semua orang sudah kenal Tuhan, but then ada banyak orang di luar sana yang mereka do not even know God, ataupun belum pernah mendengar kabar baik. That's how we say it. So kalau dengan apa yang kita lakukan dan itu bisa jadi berkat bagi orang, why not? Pemikirannya sederhana. Nah, Pastor Joe ini, saya jarang lihat juga di TikTok, ada atau jarang? Kebanyakan ada juga. Tapi kita masing-masing itu punya role-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau Pastor Joe di mana? Role-nya apa? Kalau saya lebih di pengembalaan, di leadership, manajemen gereja dan pengembangan gereja, gitu. Jadi lebih ke sisi gerejanya. Gitu. Sedangkan untuk sosial media, ya kita intinya saling melengkapi. Apakah tidak keberatan? Seringkali disebut, oh ini bukan pastornya, ini suaminya Ibu Nita ya? Bukan Pastor Joe ya, suaminya Ibu Nita ya? Gitu. Maybe justru kalau bukan kalau orang sudah dekat dengan kami, then they know. Oh gitu. Keberadaan ketika kita saling mengisi, that doesn't mean satu orang lebih baik atau lebih di atas yang satu. Justru kalau orang-orang yang ada di dekat kita, actually they will notice bahwa leadership itu ada besar, sangat besar ada di suami saya. Oh gitu ya. I'm strictly, kayak saya pribadi, saya under my husband's leadership, dan leadership yang Pastor Jonathan adalah anak dari Pastor Obaja. Jadi kami berdua ada di bawah leadership dari Pastor Obaja, dan yes, kami berbagi tugas. Apakah karena saya diberi Tuhan karunia berkhotbah untuk berbicara di depan banyak orang, apakah that means kayak saya lebih? Not really. Dalam Alkitab kita mengenal ada 5 jawatan. Kita tahu ada yang namanya rasul, nabi, and then pengajar, and then pastor, and then juga penginjil. Apakah satu dengan yang lain terus kita bisa ngomong, oh yang ini lebih dari yang satu? Kalau kamu consider apa? Penginjil? Not really. Raja, apa guru? Not really. Not really. Just because I can preach, that doesn't mean I'm a teacher. Dalam berkhotbah sendiri, apa yang Tuhan sudah berikan, basically sesederhana, kita kembangkan dan kita bisa jadi berkat. Nah, saya terus terang juga nggak pernah dengar nama Pastor Hosea. Orang kasusnya Pastor Hosea siapa ya? Siapa Hosea siapa? Jadi tapi saya kebetulan waktu pas ke Jogja,
kebetulan sepupu saya Siska bawa saya ke gereja kalian. Oh, ini gerejanya Pastor Hosea, besar ternyata. Dan Pastor bagus. Obaja. Sorry, Obaja, Ya. Pastor Obaja. Sorry, that's your father-in-law. Yes. Ya. Nah, waktu itu saya jadi pengen tahu. Oh, yang cewek yang suka mukanya mirip-mirip Monica itu tuh mantunya. Terus anaknya yang mana? Oh, anaknya Pastor Joe, Pastor Obaja. Oh, dan saya mendengar cerita bahwa kamu tuh semua barangnya mobilnya semua dijual untuk dikasihkan gereja. Akhirnya saking maminya tuh tidak ini, dia bilang ini mobil gua ya, jangan dijual. Saya kasih pinjamin, bukan milik kamu. Jadi supaya jangan dijual. Gimana tuh ceritanya? Ya, itu bagian dari panggilan hidup kita untuk Tuhan ya. Ya. Itu sejak kecil saya punya cita-cita sebenarnya mau jadi bisnismen. Ya. Ya. Akan tetapi along the way God spoke to me. Ya. Ya. He revealed His calling. Panggilannya dalam hidup saya untuk melayani sebagai pendeta. Ya. Gitu. Dan karena itu rencana Tuhan, I give it all. Saya mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Jadi dari sejak waktu itu sampai sekarang ya, everything that He has blessed me with, semua yang Tuhan kasih dan percayakan dalam hidup ini ya, kita pakai for God's purposes. Semua tujuan Tuhan, semua kerajaan Tuhan, gitu. Kita grateful dengan apa yang Dia percayakan sama kita. Tapi balik lagi, everything is for the glory of God. Amen. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya sangat bangga karena saya melihat ada leadership dari bapak ke anak. Ini terjadi banyak di gereja-gereja ya. Kalau di Betani ada Om Alex ke Asri. Kalau kalau di Pak Obaja ke Jo, Pak Pastor Gilbert juga ada yang turun. Kalau pastor ini Philip Antova juga dari mertuanya gitu ya. So, apakah kamu mulai terpanggil juga itu pada umur berapa? 20, 30? Jadi sebenarnya dari sejak awal papa saya dulu pengusaha yang terpanggil menjadi pendeta ya. Nah, itu sebabnya dia juga punya kerinduan sebagai anak saya juga jadi pendeta. Tetapi saya selalu menolak dan saya tidak mau, saya punya mimpi saya sendiri yang saya mau kejar sendiri. Ya sampai Tuhan panggil saya, dan itu kira-kira di SMA kelas 3. Itu di SMA kelas 3 Tuhan nyatakan panggilannya dalam hidup saya, dan itu saya say yes sama Tuhan. Nah disitulah selesai SMA saya langsung sekolah Alkitab. Waktu itu kebetulan sekolah Alkitabnya nggak ada kebetulan dalam Tuhan ya. Sekolah Alkitabnya di Portland ya, dan di sana saya selesaiin 2 years program. Selesai kembali ke Indonesia, langsung diutus untuk merintis gereja di Jogja. Setelah sekian tahun, terus kemudian saya diutus untuk Jakarta. Dan sekarang ya tentunya untuk gereja kita di berbagai kota ya. Sekarang ada berapa kota? Mungkin sekarang Jakarta, Jogja, Solo, ya Semarang, Surabaya, sekitar 20 lah ya. Ya. Terima kasih untuk ini tadi, terima kasih untuk sudah bagi firman kedatangannya ke LS. Sekali lagi saya juga Presiden Indonesia Diaspora Network Los Angeles. Welcome mewakili masyarakat diaspora dan dari BKS buat kalian. Terima kasih. Thank you. God bless. Apapun itu yang engkau alami, setiap kali engkau masuk, katakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Pastor, tapi masalahnya masih semakin besar. Setiap kali itu yang kau alami, katakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Pastor, tetapi keadaan tidak jadi lebih baik. Kalau itu yang engkau lihat dalam semua yang kau alami, katakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya harus memperkatakan ini atas setiap pribadi di tempat ini. Engkau tidak sendirian. Seperti apapun yang dikatakan orang tentang tahun ini, masuki tahun ini dengan penyertaan
Tuhan. Bukan hanya rohnya tinggal di dalam engkau, saudaraku. Ketika rohnya ada di dalam engkau, ayat ini melanjutkan, dia telah mengurapi aku. Dan yang saya tahu, Pak, dan kuk itu dilenyapkan. Saya nggak dengar kata amin, saudaraku, dari tempat ini. Saya katakan sekali lagi, saudara. Not just favor. Saya akan announce tahun ini double favor. Aminnya boleh yang paling keras. Come on. Kalau ini untuk saudara, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahun ini akan jadi tahun di mana favornya dinyatakan dalam hidup saudara. Pertanyaannya faster, what is favor? Apa itu favor? Saya akan bacakan buat saudara. What is favor? Favor is an act of kindness from God. Dengar ini, saudaraku. Beyond what is due. Beyond the usual. Boleh lihat ke depan, Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Ada di tempat ini yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh saya lihat tangan terangkat kalau ada yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Oh, nggak ada tangan terangkat? The fact that you are here, fakta bahwa hari ini saudara ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan.